Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan rahmatnya hingga pagi yang sejuk ini kita kembali hadir di rumah Allah yang berkah suci mulia ini untuk melanjutkan kajian rutin kita jitu, yaitu pengajian setiap Sabtu pagi. Mudah-mudahan kajian kita semakin menambah ilmu, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa menjadi muslim, mukmin, muttaqin secara kafah sampai akhir zaman. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, materi kita pada pagi hari ini yaitu mengkaji firman Allah surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima aghwaytani la aqudanna lahum shiratal mustaqim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, maka benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka yang taat. Bapak Ibu rahimakumullah, sejarah yang direkam oleh Al-Quran selalu kita baca mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menciptakan manusia yang diberi tugas untuk menjadi pemimpin khalifah di muka bumi, terlebih dahulu Allah memberikan informasi tentang rencananya itu kepada para malaikat. Seperti Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 30, ya, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguhnya kami akan menciptakan khalifah di muka bumi. Dan tatkala makhluk baru, yakni manusia yang terbuat dari tanah itu telah tercipta, kemudian Allah perintahkan kepada para malaikat, para iblis dan lain-lain untuk sujud hormat kepadanya. Sujud sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan, bukan sujud dalam bentuk penghambaan dan penyembahan. Seperti Allah rekam di dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Aba wastakbaro,
ia enggan dan takabur, yakni sombong. Wa kana minal kafirin, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Pembangkangan iblis terhadap perintah Allah untuk sujud hormat kepada Adam alaihissalam ini karena iblis memandang bahwa derajat makhluk baru itu lebih rendah dibandingkan derajat iblis itu sendiri. Karena itu dalam pandangan iblis, mana mungkin orang yang derajatnya lebih tinggi harus sujud hormat kepada makhluk yang punya derajat yang lebih rendah. Alasan iblis direkam oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 12. Dan Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam di waktu aku memerintahkanmu? Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Iblis menjawab, qala ana khairum min khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Iblis menjawab, aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Anggapan iblis ini bahwa ia tercipta dari api, sedangkan Adam dari tanah, ya, bahwa api lebih baik daripada tanah, itu merupakan anggapan yang keliru. Bapak Ibu, lebih baik mana, api atau tanah? Tanah lebih baik. Mengapa? Karena di tanah itulah semua tanaman tumbuh, semua makhluk hidup, dan di bumi itu tempat tumbuh, tempat berkembangnya sesuatu, ya, menghasilkan sesuatu dan lain-lain. Sedangkan api sifatnya hanya membakar, menghabiskan dan lain-lain. Dengan demikian maka iblis mengkhianati struktur penciptaannya sendiri. Oleh karena itu, akibat kesombongannya, takaburnya, maka iblis pun didepak oleh Allah dari tempat tinggal yang penuh dengan kemuliaan, yaitu surga. Seperti Allah firmankan, ya, di dalam surat Al-A'raf ayat 13. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Bapak Ibu rahimakumullah, setelah iblis terdepak dari surga, tempat tinggal yang penuh dengan kenikmatan, maka iblis pun nggak begitu saja mau menerima, tetapi dia minta konsesi. Apa itu? Yaitu iblis minta dipanjangkan umurnya, ditangguhkan umurnya sampai hari kiamat. Nah ini yang akhirnya kemudian permohonan iblis dikabulkan oleh Allah, seperti Allah sebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 36 sampai 37. Iblis berkata, ya Tuhanku, kalau begitu maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Qala anzirni ila yaumi ba'tsun. Qala fa innaka minal munzirin. Kata Allah, sungguhnya engkau termasuk orang-orang yang diberi tangguh, dipanjangkan umurnya sampai manusia dibangkitkan. Permintaan penangguhan iblis ini untuk ditangguhkan kematiannya sampai hari kiamat sekaligus membuka kedok, ya, rencana jahat iblis. Apa itu? Yaitu agar iblis punya waktu yang cukup untuk menggoda dan menyesatkan Adam dan anak cucunya. Inilah yang terjadi. Bagaimana dan apa sarana yang digunakan iblis untuk menyesatkan umat manusia? Bapak Ibu masih ingat, sudah kami kupas dalam makalah saya yang telah lalu. Nah, bisa ditelusuri kembali. Ya, belasan cara atau sarana yang digunakan oleh iblis untuk menyesatkan umat manusia. Abdullah bin Abbas yang akrab disapa dengan Ibnu Abbas,
Ibnu Abbas yaitu anak laki-lakinya Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah, saudaranya Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi Abbas ini seorang sahabat sekaligus sepupunya Rasulullah yang didoakan oleh Nabi, ya, pandai ya menakwilkan ayat-ayat Al-Qur'an. Ibnu Abbas dalam tafsirnya, jadi Bapak Ibu, tafsir di dunia Islam pertama kali yaitu tafsir Ibnu Abbas. Di dalam tafsirnya Ibnu Abbas menjelaskan ayat di atas surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Nah, di sana ya iblis mengatakan, ya, aku akan kemudian saya akan mendatangi mereka, ya, dari muka mereka. Ya, kata Ibnu Abbas, ungkapan ayat di atas memberi makna bahwa iblis akan menggoda manusia dari depan dengan menanamkan keraguan tentang adanya kehidupan hari akhirat. Jadi iblis menggoda manusia dari depan, kata Ibnu Abbas, maknanya adalah iblis menanamkan ketidakpercayaan umat manusia tentang adanya hari akhirat. Apa yang terjadi Bapak Ibu rahimakumullah ketika orang tidak mengerti, tidak percaya adanya kehidupan hari akhirat, maka dia tidak percaya pula bahwa semua perbuatan manusia yang baik, yang buruk akan dipertanggungjawabkan. Maka karuan saja kalau orang tidak percaya semua perbuatan buruk baiknya akan dibalas di akhirat, maka orang bisa semena-mena berbuat kerusakan di muka bumi. Orang seperti inilah, ya, orang yang tidak beriman, ya, tidak beribadah kepada Allah karena nggak percaya hari akhirat. Ya, besok dia percaya menyesali diri baru ketika mereka dibangkitkan di alam kuburnya. Orang yang tidak percaya kehidupan akhirat, inilah besok orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka. Tidak usah dihisab, karena yang dihisab itu orang yang beriman. Orang yang tidak beriman tidak usah dihisab, langsung dimasukkan ke dalam neraka. Nah, seperti Allah sebutkan dalam surat Zumar ayat 71 sampai 72. Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombongan-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antara kamu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan hari ini? Mereka menjawab, benar, telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, sedang kamu kekal di dalamnya, maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat kembali bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Nah, ini akibat orang mau diganggu setan, disesatkan oleh setan. Ya, ditanamkan ketidakpercayaan kepada adanya hari akhirat. Yang kedua Bapak Ibu, setan mengganggu manusia, menyesatkan manusia dan dari belakang mereka. Jadi setan menyesatkan manusia dari depan, menghadang dari depan, juga dihadang dari belakang. Kata Ibnu Abbas, ungkapan ayat di atas memberikan makna bahwa iblis akan menggoda manusia dari belakang mereka dengan menumbuhkan rasa terlalu cinta terhadap kehidupan dunia. Jadi orang dibuat sangat cinta kepada dunia, berarti tidak menyukai kehidupan akhirat. Hal-hal yang berbau dunia sangat suka, dan hal-hal yang berbau akhirat bahkan menjadi alergi. Bapak Ibu, di dunia ini betapa banyak, ya, orang itu
kesuksesan, keberhasilan diukur dari dunia. Apa-apa diukur dari dunia. Bahkan mungkin kita Bapak Ibu ya sejak awal menilai demikian. Contohnya misalnya anak-anak kalau sekolah, anak-anak kita kalau sekolah pelajaran matematika kalau nilainya bagus dipuji, tapi pelajaran agama ketika nilai buruk tidak berkomentar. Itu maknanya apa? Kita mengukur keberhasilan anak itu dari ukuran dunia. Kita bangga anak kita punya pekerjaan ya yang bergaji bagus. Ya kita bangga kalau nilainya sekolahnya bagus. Kita bangga kuliahnya bagus. Tapi kita tidak bangga bagaimana anak kita ya sholatnya disiplin, berbakti pada orang tua, akhlaknya baik dan lain-lain. Nah, sehingga semua dosa dan kemaksiatan yang menjerumuskannya ke dalam kesengsaraan justru dilakukan. Mengapa? Karena nampak indah dipandang mata, sementara ya hal-hal yang baik itu nampak buruk, ya tidak menarik di hadapan mereka. Orang seperti inilah besok di akhirat juga akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah firmankan dalam surat An-Naml ayat yang keempat. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat, kami jadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, maka mereka bergelimang dalam kesesatan. Yang ketiga Bapak Ibu, setan menghadang manusia dari arah kanan. Dari depan, dari belakang, dari kanan. Kata Ibnu Abbas, ungkapan di atas memberi makna menanamkan keraguan terhadap kebenaran agama mereka. Jadi orang dibikin ragu di dalam agama kita. Dia kurang yakin terhadap kebenaran agama kita. Hal-hal yang menjadi perintah agama, menjadi larangan agama itu dibikin ragu, orang ragu. Nah ini. Nah, sehingga akibat keraguan mereka terhadap dinul Islam, maka muncullah orang-orang yang menjadikan kehidupan beragama sebagai persoalan sepele saja. Ada agama dianggap sepele. Ini, maka kalau agama dianggap sepele, muncullah Bapak Ibu. Apa itu? Orang Muslim hanya KTP-nya saja. Nama Islam KTP. Ada Muslim abangan, ada kaum pelintat-pelintut. Ya, jadi enggak teguh imannya. Ya, orang munafik. Ya, bahkan tak sedikit justru merendahkan, melecehkan agamanya sendiri dan menjadikan Allah dan Rasulnya dan serta prinsip-prinsip agama ya menjadi bahan ejekan dan olok-olokan. Ini ketika orang ragu terhadap ajaran agamanya sendiri. Karena itu Bapak Ibu, Allah peringatkan kita agar kita tidak pernah berteman kepada orang-orang seperti ini. Allah peringatkan kita, jangan sampai kita memilih orang-orang seperti ini menjadi pemimpin. Sebutkan di dalam banyak ayat Al-Quran. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 231 Allah mengatakan, janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan. Dan ingatlah nikmat Allah padamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Alkitab dan Al-Hikmah. Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkannya itu, dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Di dalam surat Al-Maidah ayat 57 Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman.
Yang keempat, Bapak Ibu, setan menghadang dari depan tadi, dari belakang, dari kanan, sekarang dari kiri. Semua arah gerak manusia itu sudah dihadang oleh setan. Ibnu Abbas menjelaskan maknanya adalah merangsang manusia untuk berbuat maksiat. Nah ini, jadi kalau orang ragu kepada agama, dihadang dari kanan tadi, apa akibatnya? Ya, orang tidak semangat untuk beribadah dan beramal solih. Sebaliknya, setan menghadang dari kiri, membuat manusia suka sekali berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ya, ibadah sholat berat, ngaji berat, bersedekah berat. Tapi kalau korupsi senang, berzina indah. Ini yang terjadi. Nah ini, sehingga kemaksiatan dan dosa yang menyengsarakan itu justru dianggap sebagai suatu hal yang menyenangkan dan membahagiakan. Allah katakan dalam Al-Quran surat Fatir ayat 8, maka apakah orang-orang yang dijadikan setan menganggap baik pekerjaannya yang buruk, lalu dia meyakini pekerjaan itu baik, sama dengan orang-orang yang tidak ditipu oleh setan? Maka sungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan menunjuki siapa yang dikehendakinya. Maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Nah, dari sini Bapak Ibu, semua arah gerak manusia itu sudah dihadang oleh setan, dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Jadi seolah-olah di dunia ini tidak ada satu celah pun kecuali di sana ada setan yang akan mengganggu dan menyesatkan umat manusia. Meskipun setan telah bertekad dan berupaya untuk menyesatkan manusia, namun tidak semua manusia mampu ditundukkan setan. Tidak semua manusia begitu gampang mengikuti godaan dan rayuan setan tadi.